Shalom anak ibu, kita ketemu lagi di kelas 5. Apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu tetap dalam keadaan kuat dan sehat. Udah mandi apa belum? Harus mandi. Sehat berarti kamu sudah mampu untuk berpikir. Oke? Ya, hari ini sebelum kita mulai materinya, kita berdoa dulu ya. Lipat tangan kamu. Terima kasih Tuhan buat hari ini, kami bersyukur kiranya Tuhan menyertai kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami mau belajar tentang firman-Mu Alkitab dalam materi kelas 5 hari ini. Berkati Tuhan, semoga kami dimampukan untuk boleh belajar dengan baik. Jauhkan kami dari sakit penyakit Tuhan, agar kami mampu beraktivitas. Lindungi kami Tuhan. Hanya kepadamu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, sebelum masuk pada materi, kita baca dulu ya tujuan pembelajarannya, oke? Oke anak ibu kelas 5. Sebelum ibu jelaskan materi hari ini, sebagai pedoman kamu buka buku paket kamu atau buku cetak kamu ya. Oke. Halaman 19 sampai 21. Lalu Alkitabnya Daniel 3. Nah, sebagai pendukungnya simak video berikut ya. Silakan simak. Titah raja padamu, hai segala suku bangsa dan bahasa, demi kau dengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyian. Ini saat kita memutuskan. Harus kamu menyembah patung emas Raja Nebukadnezar. Kakiku gemetar, Sadrak. Bakal bagaimana kita? Ingat tadi waktu kamu pikir kamu tidak bisa. Aku bilang Tuhan menyertai kita saat waktunya tiba. Iya. Dia bersama kita. Iya, Tuhan menguatkan aku sekarang. Siapa yang menolak untuk taat, segera dilempar ke tungku api yang menyala. Kita berdiri bersama? Iya. Benarkah hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, kalian tidak memuja dewaku atau menyembah patung emas yang aku dirikan? Kuberikan kesempatan pada kalian sekali lagi untuk menyembah patung yang aku buat. Jika tidak, kalian akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala. Dewa mana yang dapat melepaskanmu dari tanganku? Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawaban pada tuanku. Jika Tuhan yang kami puja sanggup melepaskan kami semua dari api, maka Ia akan melepaskan kami. Tapi seandainya tidak, hendaklah tuanku tahu ya Raja, kami tidak akan memuja dewa tuanku dan bahkan menyembah patung itu. Kalau begitu, panaskan apinya 7 kali lipat. Bawa mereka sekarang! Ikat mereka! Lempar mereka ke api! Nggak berani lihat.
Kau benar, Apsu. Ini yang terjadi kalau orang melawan raja. Bukankah kita lempar 3 orang ke api itu? Lihat, ada 4 orang bebas berjalan dalam api, tidak terbakar. Hah? Dan orang keempat seperti dewa. Siapa itu yang bersama mereka? Abednego tadi bilang Tuhan bisa bebaskan mereka dari api. Itu pasti Tuhan. Hamba Tuhan yang Maha Tinggi, keluar dan datanglah. Tak sehelai rambut pun terbakar. Dan baju mereka nggak robek. Nggak ada bau hangus. Wah. Terpujilah Tuhan Sadrak, Mesak dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hambanya yang percaya kepadanya dan menyerahkan tubuh mereka karena tidak mau memuja Allah manapun kecuali Allah mereka. Tidak seorang pun boleh menghina Allah mereka. Siapa melakukannya akan terima hukuman berat. Sudah, diamlah. Sungguh, tiada Allah lain dapat melepaskan seperti itu. Anak ibu kelas 5 sudah menyimak video tadi kan? Kira-kira anak ibu apa ya materi hari ini? Ya benar, materi hari ini yaitu penyelamat. Apa arti penyelamat? Siapa yang menjadi juru selamat? Dan mengapa kita butuh penyelamat dalam hidup kita? Anak ibu, dalam video tadi sudah kamu simak bahwa ada terjadi suatu hal yang menyangkut dengan ketiga teman Daniel, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka dimasukkan dalam perapian yang menyala-nyala. Kenapa mereka dimasukkan dalam perapian yang menyala-nyala? Karena mereka tidak mau menyembah Allah lain selain Allah mereka. Mereka tidak mau menyembah patung raja. Ya, waktu itu Raja Nebukadnezar memberi perintah untuk siapapun harus menyembah patung raja. Tapi ketiga teman Daniel tidak mau, sebab mereka mengingat bahwa Allah yang harus disembah adalah Allah kita satu-satunya yang esa. Lalu siapa yang menyelamat dari ketiga, yang menjadi juru selamat dari ketiga teman Daniel itu? Ya benar, Tuhan Allah. Mereka yang tadinya dicampakkan dalam perapian yang menyala-nyala, dalam tungku perapian itu ada 4 di dalamnya, padahal 3. Iya, coba kamu buka Alkitab kamu, Daniel 3. Iya, Daniel 3 ayat 25 kita baca ya nak. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Ya, takjub. Bahkan prajurit, raja sendiri melihat ada 4 yang berjalan-jalan dalam perapian yang menyala-nyala itu. Bahkan baju mereka tidak terbakar sama sekali. Mereka pulang utuh dan selamat. Siapa yang menjadi juru selamat mereka? Tuhan Allah. Iya. Dalam buku ibu mau bertanya, kira-kira apa ya arti penyelamat? Iya. Coba kamu baca buku kamu. Buku kamu penyelamat halaman 20 ya. Iya. Halaman 20. Halaman 20 di situ dikatakan bahwa arti penyelamat
penyelamat adalah orang yang meluputkan atau menghindarkan kita dari bahaya atau bencana. Ya benar, Tuhan Allah tidak akan membiarkan kita masuk dalam pencobaan yang tidak bisa ataupun di luar kekuatan kita. Tuhan Allah pasti menolong karena Dia disebut penyelamat, sama seperti ketiga sahabat Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Jadi penyelamat kita yang sesungguhnya adalah Tuhan Allah yang Esa, tidak ada yang lain. Nah, oke anak ibu, hari ini kita belajar tentang dua hal, yaitu tentang kisah ketiga teman Daniel yang masih dalam perapian yang menyala-nyala. Sudah masuk kan? Sudah tahu kan anak ibu? Tidak ada pertanyaan kan? Ibu harap kamu lebih memahaminya. Dan yang kedua, kita mengetahui siapa sebenarnya penyelamat dalam hidup kita. Ya, Allah sendiri. Ya, Allah memang penyelamat dari ketiga mereka, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Allah juga penyelamatku, Allah juga penyelamatmu. Oke, kenapa Allah menolong mereka? Karena mereka setia kepada Allah. Begitu juga dengan kita harus setia kepada Allah. Nah, anak ibu, setelah mereka dilepaskan dari perapian yang menyala-nyala, semua orang merasa takjub dan bahkan raja mengatakan bahwa hanya Allah yang disembah oleh mereka yang benar. Terpujilah Allah mereka. Kenapa ibu katakan demikian? Buka Daniel 3 ayat 28 ya. Yuk kita baca. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah Allah, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Nah, orang lain aja mengakui karena ada bukti kalau Allah penyelamat hidup mereka. Berarti sebagai tanda juga Allah penyelamat hidup kita. Dalam kehidupan sehari-hari juga ada penyelamat kita ataupun penolong kita. Siapa yuk? Ya, orang tua. Orang tua sudah mendidik kamu, membesarkan kamu, memperdulikan kamu, dan bahkan merawat kamu sampai sekarang. Ia juga penolong kamu. Siapa lagi? Guru atau bahkan kakak rohaniawan kamu yang mengajarkan kamu tentang kebaikan agar ada bekal untuk masa depanmu. Siapa lagi? Iya, supir yang selalu mengantarkan penumpangnya dalam keadaan selamat. Siapa lagi? Dokter yang membantu untuk menyembuhkan pasiennya, dan banyak lagi perantaraan penyelamat lainnya di muka bumi ini sebagai penolong kita. Tapi jangan lupa, penyelamat sejati hanyalah Tuhan kita yang Esa. Kamu percaya? Ibu juga percaya. Semoga kita semakin diberkati. Oke nak ibu, jangan lupa untuk selalu mengucapkan terima kasih kepada setiap orang yang menolong kita, karena mereka sudah menyelamatkan hidup kita. Bagaimana caranya? Pasti kamu tahu, ya kan? Bagaimana caranya mengucapkan terima kasih dengan sopan santun, dengan benar, dengan beretika yang baik atau berbuat yang baik sebagai balasan mereka sudah menolong kita. Oke anak ibu, sekian hari ini. Semoga pembelajarannya dapat kamu pahami lagi. Sampai ketemu di hari berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup dengan doa Bapa kami. Oke, lipat tangan kamu, tutup mata kamu ya nak. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.